Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Efesus 3 ayat yang ke-14 sampai 18, Efesus 4 ayat 14 sampai 18. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa, supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin-Mu. Sehingga oleh iman-Mu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, dapat memahami, betapa lebarnya dan panjangnya, dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Efesus 3 ayat 15, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Judul renungan kita hari ini adalah Berdoa dengan Ketulusan Hati, ditulis oleh Bill Gaultier. Sahabat suara kasih, menghargai Tuhan sebagai Bapa setiap hari adalah sesuatu yang dapat kita pelajari untuk dilakukan. Bahkan jika hubungan kita dengan ayah duniawi kita menyakitkan bagi diri kita. Aba adalah bahasa Ibrani dari Bapa, dan itu adalah kata pertama yang diucapkan oleh anak-anak Ibrani. Itu adalah nama yang indah dan penuh kasih sayang untuk Tuhan, dan saya senang menggunakannya dalam doa-doa saya, mengetahui bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Bapa kita yang terkasih adalah suatu berkat. Injil mencatat sejumlah contoh di mana Tuhan Yesus mendatangi anak-anak dan menggendong mereka, menguatkan mereka, atau memberkati mereka dalam beberapa cara. Kita memiliki bagian sisi anak di dalam diri kita. Ada bagian kecil dan rentan dari diri kita, yang merindukan Bapa Surgawi untuk mengangkat kita ke dalam pelukannya yang penuh dengan sukacita. Ada kekosongan dalam dirimu dan dalam diriku, yang hanya bisa diisi oleh Bapa, tapi kita berpegang teguh pada orang lain, kita mencoba untuk membuat orang terkesan. Kita terburu-buru dan berusaha untuk berhasil, kita khawatir, kita mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak barang, kita mencari pengalaman baru, kita melarikan diri ke hiburan atau alkohol, kita memegang luka lama, terutama dari ayah duniawi kita.
Saudaraku, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita kasih Allah Aba Bapa yang kita rindukan. Tidak ada lagi yang bisa mengisi kekosongan dalam diri kita. Alkitab penuh dengan penegasan tentang Allah Bapa yang mengasihi kita. Sahabat Suara Kasih, selama masa keheningan dan kesendirian yang berkepanjangan, marilah kita mengingatkan diri kita sendiri akan kebutuhan kita kepada Bapa Surgawi. Marilah kita renungkan, firman Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa kepada Tuhan sebagai Bapa. Jadi saat ini, apakah kita merindukan kasih Bapa? Mari kita bersama-sama memejamkan mata kita dan tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan dan katakan kepada diri kita, Tuhan Yesus, peluk aku di dalam kasih Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya.
Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.